Bab 1386 sekarang. Kelompok tetua tidak memperhatikan perubahan Chen Ye sama sekali, kecepatan mereka semakin cepat, dan mereka bahkan dekat dengan Chen Ye. Tapi Chen Ye masih tidak mundur, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Tepat ketika keduanya akan menyentuh secara menyeluruh. Sudut mulut Chen Ye melengkung, dan bahkan meraung. Ribuan tentara meledak. Begitu suara Chen Ye jatuh, 50 senjata ilahi dan ribuan senjata abadi terbang bersamaan dan mendarat di sebelah kelompok tetua. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar, mengguncang dunia ke atas dan ke bawah, diikuti oleh itu adalah suara retakan para dewa dan raja. Adegan ini sangat spektakuler. 17 penatua dari surga pertama dan kedua dari alam raja dewa. Di bawah ledakan banyak senjata, mereka langsung dihancurkan, dan lebih dari 30 tetua alam raja dewa rusak parah. Para tetua yang tidak terluka juga ngeri, dan bahkan lebih panik lagi membunuh Chen Ye, sama seperti murid-murid mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Benar-benar mata merah. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye memiliki begitu banyak senjata dan senjata ilahi di tubuhnya. Kuncinya bisa diledakkan pada saat bersamaan. Ini benar-benar keterlaluan. Kuncinya adalah jangan mati. Chen Ye memandang orang-orang tua yang mendarat di sampingnya, sedikit mengernyit. Bukankah mereka sudah mati? Kamu masih ingin membunuhku? Itu dia. Chen Ye menggelengkan kepalanya sedikit, dan saat berikutnya, cahaya ajaib meluap, seperti dewa iblis dunia. Hari ini, saya akan memberitahu Anda siapa saya. Bagi saya, Anda adalah hal-hal yang rendah hati. Sekelompok semut tercela, masih ingin membunuhku. Konyol. Chen Ye seperti iblis, dan melihat banyak tetua dewa dan raja yang bergegas masuk, dan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, 3 tuan, 8 biksu iblis penjaga, dan 5 pria kuat, semuanya keluar. Dalam sekejap, angin bertiup kencang. Garis cahaya keemasan melonjak ke langit. Ditemani oleh cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang langit, cahaya keemasan dan cahaya ajaib muncul bersama, yang jarang terjadi seperti kombinasi kebaikan dan kejahatan. Ini bahkan jarang terjadi. Namun, tidak ada yang tidak bisa terjadi pada Chen Ye. 1000 tahun. Bagaimanapun, biksu yang malang masih harus keluar untuk berjalan-jalan, teman lama di masa lalu, yang mengambil senjata dan latihan dari sekte saya, harus mengembalikannya. Buddha cahaya bulan berjalan perlahan, memegang staf Zen artefak abadi primordial, dan membanting staf Zen, membunuh beberapa penatua tahap Raja Dewa dalam sekejap. Ribuan tahun telah berlalu, dan dosa biksu yang malang dan yang lainnya telah ditebus. Sekarang teman-teman lama ingin membunuh murid-murid biksu yang malang secara alami tidak akan duduk diam. Buddha sinar matahari juga mengambil tindakan, menghancurkan dengan alu, langsung menghancurkan 3 tetua dari lantai 2 alam Raja Dewa. Hai! Keluarga Beigong sangat berbeda. Membantu murid saya dan tuan rumah sekte esoterik Buddha emas saya. Keluhan dan keluhan masa lalu telah dihapuskan. Selain itu, saya telah membuat kesalahan di masa lalu, tetapi sekarang setelah dosa-dosa saya telah dibayar, tuan rumah baru sekte saya tidak dapat dipermalukan. Buddha obat membuat tembakan tirani, secara langsung menghancurkan 8 tetua alam Raja Dewa dengan satu telapak tangan. Buddha sinar matahari, Buddha cahaya bulan, Buddha obat. Di masa lalu, salah satu dari 18 Buddha emas dari sekte Tantra Buddha emas. Ribuan tahun yang lalu, itu adalah puncak dari lapisan ke-9 dari alam Hunyuan. Sekarang, menggunakan badan senjata, itu juga dapat mengerahkan kekuatan tempur lapisan pertama dan kedua Hunyuan. Pada saat yang sama, 5 pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari alam Raja Dewa yang awalnya menjaga pavilion Tianshu, serta 8 biksu iblis dari alam primordial, bergegas ke kelompok tetua dalam sekejap, seperti serigala memasuki kawanan, serang sesuka hati. Bisa memukul sesepuh lagi. Chen Ye sendiri meraih sesepuh dari lapisan kelima para dewa dan raja, dan bertarung melawannya, untuk mempertajam dirinya sendiri. Kompetisi di belakang panggung. Bersaing dengan pria, apa itu Bai Pai? Karena Bai Pai akan menekan orang dengan kekuatan, Chen Ye hanya menekan mereka kembali. Lebih dari 11 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama alam asal primordial menyerang lebih dari 100 tetua alam Raja Dewa, dan mereka mulai unggul dan secara bertahap naik level. Tapi segera, ratusan faksi telah kehilangan lebih dari 20 tetua. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari 5 dewa dan raja juga langsung diledakkan. 8 biksu iblis terluka parah, dan bersama-sama mereka membantai lusinan tetua alam Raja Dewa dari 100 sekte. Ini adalah situasinya. Mata musuh Yuan terbelah di udara, dan dia segera ingin turun untuk membantu, tetapi terjerat oleh Paman Zeng. Zeng Kuang. Lihat Ye Jitian. Dia akan menghancurkan 100 tetua sekte saya, Anda menyuruhnya berhenti, berhenti.
Musuh Yuan ingin dihentikan oleh Zheng Bo, tetapi dia tidak bisa turun untuk membantu. Hal yang sama berlaku untuk tiga lainnya, yang sangat cemas saat ini, beraninya mereka memprovokasi Chen Ye. Chen Ye tidak hanya mendapatkan semua harta Tantra Buddha Emas. Dan dia juga telah menjadi tuan rumah baru dari Sekte Tantra Buddha Emas, mengeluarkan boneka perang dan pembangkit tenaga listrik, dan membangkitkan 3 Buddha Emas. Jika semua penatua tahap Raja Dewa dari 100 sekte terbunuh dalam pertempuran saat ini, saya khawatir 100 faksi akan sangat rusak, menghadapi kekosongan 2 generasi, meskipun masih ada banyak dewa dan raja, ada kesalahan, dan akan menghadapi ujung biru dan kuning. Tuan, ini terlalu kuat. Tidak heran dia tidak ingin aku menembak. Penatua ke-8, Paman Li, apa yang harus saya lakukan? Bei Gongxiu menatap dua pria kuat di sampingnya. Salah satunya adalah Paman Li, yang diam-diam melindunginya dari langit lapis ke-9 dari alam Yuan primordial. Buddha emas di masa lalu masih bertahan. Tidak, bukankah para Buddha emas itu sudah terpesona? Paman Li berkata dengan ekspresi kosong, Ye Jitian ini tampaknya memiliki kartu truf yang tidak berguna. Bai Pai tidak dapat membantunya, jika tidak, dia tidak akan bisa dapatkan semua warisan Tantra Buddha emas. Penatua ke-8 sedikit mengangguk dan berkata, tidak ada energi iblis pada Buddha emas, itu sedikit aneh. Tampaknya Ye Jitian ini menyembunyikan banyak rahasia. Tuan rumah baru Tantra Buddha emas. Selain itu, meledakkan sejumlah besar senjata tanpa mati, dan memahami cara pemusnahan, tubuh kedagingan telah memasuki tahap transformasi astral, dan memiliki sejumlah artefak abadi Hunyuan, semua jenis kartu truf, benar-benar tidak buruk. Setidaknya, itu tidak sebanding dengan Tian Jiao biasa. Yang paling penting adalah bahwa Ye Jitian adalah penjaga keluarga Bei Gong mereka. Dia juga penguasa Bei Gongxiu. Tidak ada salahnya mengikat mereka bersama. 8 Penatua. Tuan adalah pelindung kami, selamatkan dia, kata Bei Gongxiu. Penatua ke-8 tertawa, dengan kemampuannya saat ini, tidak masalah untuk melawan orang-orang ini sampai mati. Tuan mati-matian membunuh orang-orang ini, tentu saja itu bukan masalah. Tetapi orang lain dari Raja Dewa dan alam primordial 100 sekte ada di sini, dan tuannya pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Bei Gongxiu berkata dengan cemas. Penatua ke-8 mengangguk, memandang Bei Gongxiu sedikit, memikirkan sesuatu, dan berkata, karena dia adalah pelindung keluarga kita, dia akan diselamatkan secara alami, dan kematian para murid 100 sekte juga disebabkan oleh mereka. Keserakahan, dan mereka tidak akan bisa melewati penghalang. Mati, begitu juga para tetua ini. Ziyu, dalam 7 hari, kamu akan membawa Ye Xitian ke klan jiwa untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan. Mungkin. Dia berhenti sejenak, dan senyum terbentuk di sudut bibirnya, dan berkata, mungkin dia bisa mengambil kesempatan untuk masuk ke ranah raja, bagaimanapun, ada 7 tempat, itu oke untuk memberinya 1. Bab 1387. Ketika Bei Gongxiu mendengar kegembiraan yang luar biasa, dia buru-buru berkata, terima kasih, Penatua ke-8. Penatua ke-8 membelai rambut Bei Gongxiu dengan ekspresi ramah, dan segera naik ke udara, menjalankan hukum ruang, langsung membubarkan semua orang dan kuda, mengatakan, pertempuran ini adalah akhir, masalah 100 faksi. Bukan keluarga Bei Gong saya yang menargetkan Anda. Kamu sendiri yang mencari kematian. Selama bertahun-tahun, keluarga Bei Gong saya memiliki lebih dari 100 faksi di bawah komando Anda. Sudah lama berbeda dari sebelumnya. Harap ingat untuk menghargainya, dan jangan melakukan hal-hal yang menyesatkan diri sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, 80 tetua yang tersisa dari 100 sekte semuanya senang. Tepat, Anda tidak perlu bertarung dengan Ye Jitian lagi, itu terlalu sulit. 8 biksu iblis, meskipun mereka meledakkan 7 dari mereka, tetapi mereka juga membunuh lusinan orang, belum lagi ada 3 Buddha emas duduk di kota. Jika mereka melanjutkan, mereka hanya akan lebih berbahaya. Adapun membalas dendam pada Ye Jitian, sama sekali tidak mungkin sekarang. 8 tetua akan menuruni tangga untuk mereka. Beraninya mereka menolak. Kemudian, tetua ke-8 menatap Chen Ye lagi, dan berkata dengan rendah hati. Kamu Kilian, hentikan. Kamu memiliki bakat yang bagus, dan penatua ini sangat menghargaimu. Ngomong-ngomong, Ziyu akan mengundangmu ke klan jiwa, hargai kesempatan ini, dan layani klan Bei Gongku di masa depan. Kamu bisa menjadi penjaga keluarga Bei Gong, itu pasti keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Kartu giok ini untukmu, jika kamu memasukkan darahmu ke dalam kartu giok, kamu akan menjadi penatua cadangan keluarga Bei Gong mulai sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani menyentuhmu. Sebuah kartu giok langsung menuju ke arah Chen Ye. Pada saat ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Mempersiapkan orang tua.
Ibu istimewa ini adalah penatua persiapan keluarga Beigong. Tak seorang pun di dunia persilatan rendah yang pernah memenuhi syarat untuk itu. Daun yang membunuh langit ini setara dengan menerbangkan cabang-cabang dan berubah menjadi burung phoenix. Semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan berterima kasih, dan bahkan berlutut dan setuju. Tanpa diduga, Chen Ye mengerutkan kening pada saat ini. Penegakan hukum. Meskipun dia dan Beigong Ziyu memiliki hubungan yang baik, dia tidak menyukai sikap tetua ke-8. Bahkan lebih mustahil untuk menjadi bagian dari keluarga Beigong. Detik berikutnya, dia menunjukkan, dan energi iblis tersapu. Kartu giok tidak jatuh ke tangan Chen Ye. Sebaliknya, itu berubah menjadi pecahan di tempat. Chen Ye melangkah keluar satu langkah, dengan sentuhan tekad di antara alisnya. Elder ke-8, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi aku, Ye Jitian, tidak pernah setia pada keluarga atau kekuatan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tampak sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye akan menolak. Penolakan tanpa pertimbangan apapun. Kesempatan yang bagus. 8 tetua juga tidak bereaksi sedikit pun, dia memandang Chen Ye, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, apakah kamu menolak? Tentu. Chen Ye menatap tetua ke-8 dari keluarga Beigong, tidak takut sedikit pun. Apa itu alam harmoni? Dia bahkan telah melihat alam ciptaan, dan di masa depan, dia akan dinamai Istana Kaisar Lingxian Lingyun Xianzun. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik pada tahap awal alam Dao di distrik Anda mungkin tidak sekuat tetua Master Sekte Gerbang Pedang Darah yang asli, jadi Anda perlu takut. Perlu hormat. Tidak dibutuhkan. Antara dunia ini. Selain orang tua dan guru, tidak ada yang pernah memberi Chen Ye busur. Bahkan makhluk kuno, mantan santo gelar, orang suci, raja suci, atau pembangkit tenaga listrik Taixu yang legendaris, Chen Ye tidak akan tunduk pada mereka sesuka hati, selama ada waktu. Apa itu alam Taixu? Bocah kurang ajar, tidak heran kamu berwajah tunggal dan tak kenal takut. Penatua ke-8 mendengus dingin, dan sedikit kekaguman secara bertahap muncul di matanya yang dingin. Untuk waktu yang lama, dia telah melihat banyak kesombongan, Mu Feng di alam dewa, Nianbai di alam raja ilahi, Long Taixu di alam Hunyuan, dan seterusnya, semuanya sangat menghormatinya. Pembangkit tenaga listrik di alam Dao, itu karena dia kekuatannya tinggi, jadi Tian Jiao menghormatinya. Sebaliknya, Ye Killing Heaven ini. Basis kultivasi dari surga para dewa lapisan keempat. Kultivasi seperti semut, tidak hanya berani memprovokasi ratusan faksi, tetapi juga berani tidak menghormati penatua ini, dia adalah seseorang. Tian Jiao tak tertandingi. Tian Son Yingcai, jenius, aku punya banyak benua lingu. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak dari keluarga Beigong saya. Penatua ke-8 memandang Chen Ye, tersenyum sedikit, dan tampak seperti seorang penatua, dan berkata, orang yang bertahan pada akhirnya adalah Tian Jiao yang asli, yang dapat melintasi benua. Kamu Kilian, kamu membunuh terlalu banyak. Saya tidak tahu tingkat keparahannya, meskipun 100 fraksi tidak kuat, mereka bukan musuh Anda sekarang. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, temperamenmu tidak bagus, kamu harus mengubahnya. Seekor naga bisa besar atau kecil, bisa melayang di antara langit dan bumi, dan juga bisa bersembunyi di air berlumpur. Ini adalah naga asli, jika kamu ingin menjadi naga. Feng, poin ini, kamu harus belajar keras. Suara itu jatuh. Ada keheningan di sekitar, dan 80 tetua yang tersisa tampak ngeri. 8 tetua keluarga Beigong, apakah ini menunjuk ke Ye Jitian? Ye Jitian, benar-benar mendapat bimbingan dari Master Ranah Taois tingkat tinggi. Dia juga menginstruksikan Ye Jitian untuk menjadi naga sungguhan, mampu menjadi besar dan kecil, mampu menekuk dan meregangkan, ini jelas optimis tentang Ye Jitian. Mungkinkah 8 tetua benar-benar ingin sepenuhnya menekan 100 faksi saya dengan cara apapun? Ye Jitian membantai ratusan sekte prajuritku, bahkan jika ada alasan untuk insiden itu, para tetua ke-8 harus menegur mereka di permukaan, memberi kami pesan, mari kita turun tangga, dan benar-benar menunjukkan Ye Jitian di depan. Kita. Tampaknya Ye Jitian ini tidak hanya disukai oleh Nona Beigong Ziyu. Itu bahkan lebih dihargai oleh para tetua keluarga Beigong. Naga, memang benar itu bisa besar atau kecil. Tapi aku tidak ingin menjadi naga, dan aku tidak ingin menjadi naga. Chen Ye menghadapi tetua ke-8 secara langsung, ekspresinya datar, dan dia berkata perlahan, sebagai seorang pejuang, dalam kehidupan ini, Anda akan mendorong perbatasan yang sama secara horizontal, membanjiri para pejuang kontemporer tanpa menjadi tak terkalahkan, Anda tidak perlu bertahan. Kamu tidak perlu bisa menekuk atau meregangkan, jika musuh datang, akan baik untuk menghancurkannya dengan satu kekuatan.
Dia berlama-lama selama 2 langkah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, dan berkata, orang-orang di dunia mengatakan bahwa terlalu kaku mudah dipatahkan. Oleh karena itu, ketika melemparkan bilah berbentuk pedang panjang, itu tidak boleh terlalu panjang, jika tidak mudah mematahkan bilahnya, jadi ada pepatah terkenal ini, tapi saya tidak setuju. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Penatua ke-8 benar-benar tertarik, memandang Chen Ye, dan berkata, katakan padaku apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu pahami. Pedang panjang juga terlipat. Sudah terlambat. Sebenarnya, bahan yang digunakan untuk pedang panjang itu tidak bagus, dan kekurangan dari bentuk tubuh pedang ada di tengah tubuh pedang, yang merupakan bagian terlemah dari seluruh tubuh pedang. Keduanya digabungkan, dan kesimpulan ini dapat ditarik. Chen Ye melepaskan momentum yang sangat kuat dan melanjutkan, namun, selama pedang panjang terbuat dari bahan yang sangat baik dan tubuh pedang dapat diperkuat, pedang panjang yang dilemparkan oleh ini tidak akan terkalahkan, apalagi pedang panjang. Alasan lipatannya hanyalah kesimpulan bahwa kekuatan pandai besi itu sendiri tidak cukup. Demikian pula, sama saja ketika sudah terlambat. Yize artinya itu tidak cukup kuat, hal-hal yang benar-benar kuat, seperti lapis lazuli, semuanya tidak bisa dihancurkan. Apakah itu akan pecah atau tidak hanya tergantung pada apakah itu cukup keras. Bab 1388. Senyum tiba-tiba muncul di sudut bibirnya, melihat ke bawah ke semua prajurit di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, ketika saya cukup kuat, ketika kartu truf saya cukup kuat, itu cukup untuk mendorong semua lawan secara horizontal dan membanjiri semua orang. Prajurit di alam yang sama. Bahkan sekarang, aku berani mengatakan bahwa di dunia Lingu yang besar, orang-orang dari alam yang sama. Mereka semua bisa menjadi jenderal yang kalah di bawah komandoku, jadi tidak mungkin mereka bisa dibobol dengan mudah. Bagus. Lebih mudah dilipat. Itu karena itu tidak cukup sulit. Hal yang sama berlaku untuk seniman bela diri, jika kekuatan mereka sendiri tidak cukup, mereka secara alami akan gagal. Tetapi jika kekuatannya kuat, bahan yang digunakan dalam casting tidak terkalahkan, yaitu, siapapun dapat mengalahkannya terus-menerus. Ho. Betapa gila. Dikatakan bahwa Buddhisme memupuk kultivasi diri seseorang, tetapi tuan rumah baru dari Sekte Tantra Buddha Emas ini, Tuan Ye Jitian, tidak hanya arogan, tetapi juga lebih kuat. Banyak tetua bertukar kata, dan mata mereka penuh keheranan. Mereka secara alami mengerti apa yang Chen Ye katakan, selama mereka cukup kuat, siapapun yang memprovokasi saya akan menghancurkan siapapun saya. Aku satu-satunya yang membunuh orang lain. Tidak ada yang pernah membunuhku. Betapa sombongnya ini. Seberapa sombong. Betapa percaya diri. Menangis dunia untuk memasuki alam para dewa, untuk memasuki 4 lapisan para dewa, mengaku tak terkalahkan di dalam para dewa. Ada ratusan ribu orang yang telah memasuki ranah para dewa di tanah Qiankun, belum lagi seluruh benua Lingu, saya khawatir tidak kurang dari miliaran, dan mereka berani membenci begitu banyak orang. Ye Jitian adalah orang yang paling arogan dan mendominasi yang pernah mereka lihat. Tapi Ye Jitian memiliki modal yang mendominasi dan arogan. Karena dia memasuki surga 4 lapis para dewa, dia dapat memotong 4 lapis dewa dan raja. Selama dia maju ke tingkat 9 dewa di masa depan, dia mungkin bisa mengalahkannya. Para dewa dan raja dari 9 lapisan. Pada saat itu, dia akan menjadi prajurit pertama yang memasuki para dewa. Ini baik. Bocah pemberani, lelaki tua ini menyukaimu. Orang dahulu mengatakan bahwa tidak ada jalan sebelumnya, tetapi karena orang banyak berjalan, ada jalan. Penatua ke-8 berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tidak ada yang akan berjalan di jalan Anda, dan tidak ada yang bisa melanjutkan. Berapa lama Anda bisa berjalan dan tetap tak terkalahkan di alam yang sama, saya akan menunggu dan melihat, dan di masa depan, Anda akan mencapai alam harmoni, dan bahkan alam keberuntungan. Jangan lupa bahwa Anda adalah penjaga keluarga Beigong saya. Terlepas dari kesetiaan atau tidak, keluarga Beigong saya dapat berinvestasi pada Anda. Terutama upacara peringatan Sol Rache dalam beberapa hari. Orang tua itu akan membiarkan Xiu membawamu untuk berpartisipasi. Pada saat itu, jika kamu maju ke puncak surga tingkat ke-9 para dewa, lelaki tua itu dapat melindungimu dan membuka kembali sekte Tantrik Jinfo. Shelter Ye membunuh surga. Membuka kembali sekte Tantra Buddha Emas. Ini untuk memperlakukan Ye Jitian sebagai pemimpin faksi. 8 tetua, apakah Anda tidak takut dengan kemarahan tetua kelima? Bagaimanapun, seluruh sekte Tantra Buddha Emas terpesona, tetapi 5 tetua mengambil tindakan dan memusnahkan seluruh sekte Tantra Buddha Emas. Baru saja, ketika perang pembunuhan Ye pecah, cahaya ajaib dan energi sihir muncul dari tubuhnya. Mungkinkah, tetua ke-8, tidakkah kamu khawatir bahwa Ye Jitian adalah iblis? Lusinan tetua sekte gelisah, saling memandang, dan akhirnya semua menggelengkan kepala dan menghela nafas.
Keempat tetua sekte di wilayah Hunyuan semuanya menghela nafas, dan akhirnya Wuyu berdiri dan mengepalkan tangan mereka dan berani bertanya kepada para tetua kedelapan, bagaimana teknik kultivasi dan darah yang digunakan Ye Jitian barusan menjadi energi iblis dan cahaya iblis. Chen Ye mendengus dingin. Keledai tua botak, apakah kamu akan mengatakan sesuatu untuk menghukum hatimu lagi? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa jalan lurus dan jalan iblis tidak berbeda dengan Lao Su, selama itu adalah metode latihan. Chen Ye mengarahkan pedangnya ke Wuyu, dan berkata dengan dingin, saya tidak pernah menyakiti siapapun dengan kekuatan sihir saya, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melahap jiwa orang lain untuk berkultivasi. Anda dapat mengatakan bahwa saya mengolah kekuatan sihir, tetapi Anda berani mengatakan bahwa aku adalah iblis, maka, aku, iblis ini, akan menghancurkanmu hari ini. Dia juga memiliki 3 guru Buddha emas. Keluarkan sejumlah besar artefak Raja Ilahi dan artefak abadi primordial, jika semuanya meledak. Jangan pernah berpikir untuk bertahan dari tuan rumah yang tidak diinginkan ini. Tapi tanpa menyebut Wuyu, Chen Ye tidak menyadari bahwa garis keturunan yang dia rangsang agak mirip dengan cahaya ajaib yang dipancarkan saat kekuatan sihir dipicu. Sejak kemunculan mata iblis di antara kedua alisnya, garis keturunannya tampaknya telah berubah. Dia kadang-kadang bahkan bertanya-tanya apakah dia akan memiliki hubungan dengan Demon Rache. Dewa perang dan dewa iblis itu sebenarnya bukan dewa iblis, mereka hanya kejam dan tegas, dan yang lemah takut, jadi mereka memberi nama dewa iblis yang diatur. Adapun pembudidaya, hampir tidak ada di Kunlun Su. Bahkan jika ada, paling-paling untuk mencuri esensi yin wanita dan sebagainya, dibandingkan dengan para pembudidaya dan iblis di benua Lingu, yaitu mencuri jiwa orang secara langsung dan melahapnya sesuka hati, memotong dewa dan raja mereka, dan menyerap hukum ruang mereka. Hukum waktu untuk berlatih. Ini adalah perilaku iblis dan iblis untuk mengambil buah dari cara manusia untuk mengkultivasi diri sendiri. Chen Ye bertanya pada dirinya sendiri, berlatih selama bertahun-tahun. Tidak pernah melakukan ini dengan santai, apalagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Ini. Penatua ke-8, tolong tegakkan keadilan. Wuyu tidak punya pilihan selain melihat Penatua ke-8, dan sekarang dia tidak berani memprovokasi Chen Ye. Sungguh lelucon, bahkan jika keluarga Beigong tidak mengambil tindakan, Chen Ye sendiri dapat membunuh dirinya sendiri dan orang lain. Hidup selama bertahun-tahun. Hal yang paling disayangi, selain wajah, adalah kehidupan. Penatua ke-8 sedikit mengangguk, matanya memindai Chen Ye seolah menembus masa lalu dan masa kini di masa depan. Segera, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan lebih percaya diri, meskipun ada sesuatu yang mirip dengan energi iblis di tubuh Ye Jitian, itu bukan seni sihir, dan tidak ada jejak melahap jiwa orang yang hidup dan Dao, dan dia tidak pernah melakukan apapun dengan cara sihir. Meskipun 8 tetua berbicara. Tapi itu sedikit mengejutkan secara rahasia. Dia sebenarnya tidak melihat melalui garis keturunan Ye Jitian. Artinya, apa jenis garis keturunan Ye Jitian, berapa banyak garis keturunan, saya tidak tahu sama sekali, saya tidak bisa tidak lebih memperhatikan dan waspada kepada Chen Ye. Faktanya, ketika dia baru saja menyelidiki, pedang beku abadi bekerja sama dengan kekuatan kuburan reinkarnasi untuk memotong eksplorasi jiwanya, jika tidak, begitu garis keturunan pemilik makam terungkap, dunia akan terguncang. Baiklah. Ada 200 tetua dari 100 faksi, dan hanya itu yang tersisa sekarang. Penatuamu, Wuyu memimpin, Anda menunggu untuk kembali dan memperingatkan orang-orang dari sekte untuk berhenti berbicara omong kosong. Terkadang bukan hal yang baik untuk menjadi sasaran. Penatua ke-8 melambaikan tangannya dengan lembut, memobilisasi hukum ruang angkasa, dan langsung memindahkan para penatua dari 100 sekte ke jarak puluhan ribu meter, dia tidak ingin kedua belah pihak bertarung lagi. Tetua realem Raja Dewa Sektarian yang meninggal hari ini. Meskipun mereka semua berada di tahap awal dan tengah dari alam Raja Dewa, ada sangat sedikit jatuh di tahap selanjutnya, tetapi ada terlalu banyak. Ratusan sekte berbeda dalam kekuatan dan kelemahan. Puluhan sekte dapat langsung jatuh dalam pertempuran ini sendirian. Bahkan sekte seperti Sekte Pedang Emas telah kehilangan hampir 10 tetua dari alam Raja Dewa, dan juga kehilangan 1/5 dari tuan di sekte. Pertempuran ini. Itu benar-benar melukai 100 faksi, dan ada tekanan dari keluarga Beigong. Nada ini, Bai Pai harus menekannya. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum seluruh tanah alam semesta akan menyebarkan reputasi Ye Jitian. Hanya saja tanah Qiankun hanya setetes di lautan dibandingkan dengan benua Lingu. Jika Ye Jitian ingin mendapatkan pijakan yang kuat di benua Lingu, itu akan memakan waktu lebih lama. Giok Ungu. Persiapkan dengan baik, bawa Ye Qilian dan berangkat dalam 7 hari. Penatua ke-8 menjelaskan bahwa dia akan merobek ruang dan langsung pergi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam Dao. Dia awalnya memahami hukum waktu. Hukum ruang telah dikultivasikan ke alam kesempurnaan besar.
Menerobos batal dan pergi tentu saja tidak masalah. Bab 1389. Paman Li memberi Zhengbo beberapa ramuan obat, yang dengan cepat berubah menjadi bayangan dan menghilang di antara langit dan bumi. Tampaknya menggunakan semacam metode rahasia untuk terus melindungi Bei Gongxiu. Meskipun Zhengbo, Wang Qi dan yang lainnya tidak jatuh, mereka terluka parah. Menguasai. Hei, Tuan, kamu sedang mengumpulkan jarahan. Bei Gongxiu menatap kosong ke arah Chen Ye yang mengambil rampasan, dan langsung tercengang. Kecepatan tuannya mengumpulkan rampasan begitu cepat. Sepertinya tuannya ada di alam bawah, jadi dia pasti karakter yang kejam. Saya pasti memanjat keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Kali ini saya pergi ke klan jiwa, dan ada master yang bertanggung jawab, tetapi saya ingin melihat orang-orang muda dari klan jiwa. Apakah Anda berani untuk meremehkan orang-orang dari keluarga Bei Gong saya? Bei Gongxiu mengeluarkannya. Sebuah kapal terbang, setelah menunggu Chen Ye untuk mencari rampasan, dia pergi dengan semua orang dan langsung pergi ke kota Guling. Di kapal terbang, Zhengbo dan yang lainnya sedang menyembuhkan luka mereka, sementara Bei Gongxiu sedang melihat slip batu giok. Chen Ye sedang memeriksa pialanya, dan menghitungnya dengan hati-hati, ada 237 Raja Ilahi, rata-rata 2 untuk seorang penatua. Ini benar-benar miskin, dan murid-murid mereka tidak kaya, tidak heran mereka berani melakukannya. Lakukan sesuatu padaku. Lihat saja artefak Raja Ilahi padaku. Kecuali artefak Raja Ilahi yang diledakkan. Saya sekarang memiliki setidaknya 8 atau 900 artefak Raja Ilahi di tubuh saya, tetapi saya dapat menggunakan artefak Raja Ilahi ini untuk membuat beberapa boneka pertempuran, dan kemudian menemukan seseorang untuk mengirimnya ke Kunlun Su. Setelah menghitung, Chen Ye menghela nafas sedikit, hanya, mengapa saya merasa bahwa gagasan yang memanggil saya semakin lemah? Apakah karena saya salah merasakan? Atau karena saya bergegas ke arahnya, dan dia sewaktu berlalu dan cederanya semakin parah, jadi saya semakin lemah dan semakin lemah. Apa upacara pemakaman klan jiwa? 8 tetua dari Harmoni Realem sangat mementingkannya, sepertinya aku harus bertanya pada Ziyu. Feizu Zong Bei Gongxiu baru saja selesai membaca lembaran batu giok, ini adalah daftar keluarga Bei Gong yang Feizu Zong Bei Gongxiu baru saja selesai membaca lembaran batu giok, ini adalah daftar keluarga Bei Gong yang menghadiri upacara klan jiwa kali ini. 7 orang. Di antara mereka, Bei Gongxiu dan Chen Ye menempati 2. 5 orang lainnya, 2 di antaranya adalah sekte yang berafiliasi, bukan sekte yang berafiliasi di Tanah Qiankun, tetapi 2 murid luar biasa dari sekte Hua Tianfan, sebuah sekte berafiliasi di daerah lain yang telah dibangun oleh keluarga Bei Gong dalam 10 tahun terakhir. Pada usia 11 tahun, ia mencapai tingkat kedua dari alam Raja Dewa, dan secara khusus ditunjuk oleh para tetua keluarga Bei Gong untuk berpartisipasi dalam upacara klan jiwa. Adapun 3 lainnya. Mereka adalah cucu dari tetua, putra pelindung, dan murid dalam keluarga Bei Gong. Kali ini, hanya Bei Gongxiu yang merupakan anggota keluarga Bei Gong yang sebenarnya di antara 7 orang yang benar-benar hadir. 6 lainnya, termasuk Chen Ye, hanya dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik bawahan dan keturunan pembangkit tenaga listrik. Hua Tianfan, Hua Difan. Lapisan kedua alam Raja Dewa, kali ini, saya memiliki kesempatan untuk masuk ke tahap tengah alam Raja Dewa. Adapun 3 lainnya, anak berusia 19 tahun memasuki alam para dewa di puncak langit lapisan ke-9, dan pergi ke alam Raja Dewa untuk menerobos alam dan mencapai surga tingkat ke-4. Alam Raja Dewa. Lingkungan tidak menjadi masalah. Bei Gongxiu merenung. Kali ini, dia adalah pemimpin dari 7 orang, jadi dia secara alami memahami situasi 6 lainnya. Dibandingkan dengan surga lapisan kedua alam Raja Ilahi yang berusia 21 tahun, surga lapisan ke-9 alam dewa yang berusia 19 tahun adalah puncaknya. Chen Ye berusia 20-an dan baru memasuki alam dewa tingkat ke-4. Jika ada orang lain di alam ini, belum lagi berpartisipasi, tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya sama sekali. Itu juga Chen Ye yang meledak dengan sangat kekuatan tempur yang tinggi, dan dikalahkan oleh tetua ke-8. Klik untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan klan jiwa. Tuan, Anda di sini. Ini daftar 5 lainnya, lihat. Bei Gongxiu menyerahkan slip batu giok itu kepada Chen Ye dan berpikir, selama kamu dapat menerobos 3 alam kecil untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan kali ini, itu tidak buruk. Ini seperti seseorang yang telah menghancurkan 7 atau 8 alam kecil berturut-turut, atau bahkan alam besar, hanya 1 kali untuk memberi penghormatan kepada belasan kali. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum pahit dan berkata, saya bahkan tidak tahu mengapa klan jiwa memberi penghormatan. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memberitahu saya waktu dan parameter. Dia meletakkan slip giok dan bertanya, bagaimana situasi upacara klan jiwa? Hampir lupa.
Tuan baru saja tiba di benua Lingwu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Bei Gongxiu segera menjelaskan, kami berada di wilayah barat benua Lingwu, kan? Tanah wilayah barat sebagian besar dikelola oleh 5 keluarga dan sekte kelas menengah, yang masing-masing memiliki area dan mengelola ribuan sekte tingkat rendah. Meskipun tidak ada sekte tingkat tinggi, masing-masing dari 10 kekuatan utama kami terhubung dengan keluarga tingkat tinggi di wilayah utara, dan bahkan keluarga tingkat atas, dan bahkan keluarga istana utara dianggap sebagai cabang dari Shenlong. Keluarga. Pada saat itu, 10 kekuatan utama kita bersama-sama menemukan sebuah altar. Awalnya saya pikir itu hanya sebuah altar biasa. Kemudian, seorang anggota klan jiwa membuka altar secara tidak sengaja, dan benar-benar memanggil sisa-sisa pembangkit tenaga listrik yang jatuh di masa lalu. Omong-omong, Bei Gongxiu mulai bersemangat. Dia mengoceh dan menjelaskan seluruh ritual klan jiwa kepada Chen Ye dengan jelas, pembangkit tenaga listrik yang jatuh di masa lalu. Tuan, Anda harus mengenal orang-orang kuat di benua Lingwu, hanya alam Dao yang bisa dianggap kuat. Artinya, altar ini dapat mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang tewas dalam pertempuran di masa lalu dan alam ciptaan. Prajurit ini awalnya terbunuh dalam pertempuran, dan jiwa mereka dihancurkan. Itu benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Untungnya, ada sisa pikiran yang mengambang di antara langit dan bumi. Tapi itu bisa dipanggil secara paksa oleh altar. Tentu saja, memanggil sisa-sisa ini bukan untuk menghidupkannya kembali, tetapi untuk melahapnya. Melahap. Chen Ye terkejut, bukankah ini agak mirip dengan sihir? Mungkinkah menelan sisa-sisa yang kuat secara terbuka dan terang-terangan? Uhuk-uhuk. Tuan akan salah. Bei Gongxiu tahu ketika dia melihat ekspresi Chen Ye, dia menjelaskan, kultivator melahap jiwa yang hidup, yang akan menyebabkan semua prajurit mengejar dan membunuh, tetapi apa yang kita makan adalah sisa, dan dengan kata lain, pihak lain sudah mati. Hanya ada satu yang tersisa. Itu mungkin dibangkitkan, atau mungkin mati dalam 100 tahun atau ribuan tahun lagi. Jadi, kita melahap sisa pikiran ini, dan kita bisa mendapatkan beberapa kemampuan orang kuat di masa lalu. Chen Ye bertanya, kemampuan apa? Seperti sisa-sisa seniman bela diri dari alam harmoni. Melahapnya, kamu bisa memahami jejak hukum waktu. Sisa-sisa seniman bela diri di alam ciptaan telah menelan kesempatan untuk memahami hukum ruang dan waktu terlebih dahulu, dan bahkan hukum 5 elemen. Pada saat yang sama, mereka akan mendapatkan banyak energi spiritual. Dan Taoisme, yang akan langsung menembus dunia. Tentu saja, ada juga kasus di mana sisa-sisanya tidak tertelan. Bei Gongxiu duduk di kursi kayu cendana dan berkata dengan ringan, selama altar memanggil sisa-sisa yang kuat, itu pasti akan menarik beberapa zat khusus, dan jika mereka menyerapnya, mereka juga dapat menembus alam terus-menerus. Sayang sekali. Altar semacam ini hanya bisa digerakkan oleh kekuatan jiwa. Bab 1390. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, klan jiwa hanya keluarga kecil di wilayah barat, karena itu dapat menggerakkan altar ini, itu telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat selama 10.000 tahun terakhir, dan sarananya juga sangat istimewa. Jika kamu pergi ke mereka, kamu akan berhati-hati. Dan waktu untuk membuka altar. Juga oleh klan jiwa, itu berubah dari sekali dalam 1000 tahun menjadi sekali dalam 100 tahun. Sekarang, dia menghitung dengan jarinya, dan berkata, ini akan menjadi yang ke-12 dalam beberapa hari. Mendengarkan kata-kata Bei Gongxiu, Chen Ye sedikit mengernyit dan bertanya, tidak bisakah klan jiwa diaktifkan dengan sendirinya? Ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur para prajurit di klan. Hahaha. Mereka ingin, tetapi dengan mereka tidak bisa melakukannya. Bei Gongxiu tampak arogan, menatap Chen Ye, dan berkata dengan ringan, untuk membuka altar, Anda membutuhkan ratusan artefak abadi Hunyuan sebagai pembawa, serta semua jenis harta langka, buah jiwa khusus, Del. Totalnya nilainya bahkan lebih dari senjata ruang waktu. Senjata ruang dan waktu. Senjata yang digunakan di alam ciptaan diciptakan oleh hukum ruang dan waktu, yang menggabungkan hukum waktu dan hukum ruang, sebagai pembawa. Nilainya jauh lebih tinggi daripada artefak jalan, bahkan senjata ruang waktu terlemah 10 kali lebih kuat dari artefak paling kuat. Begitu banyak hal yang dibutuhkan. Tentu saja, klan jiwa tidak bisa berkumpul, jadi 10 kekuatan teratas saya, ditambah Istana Kaisar Wanjian dan keluarga Shenlong, akan bersama-sama berkontribusi. Dan setiap pembukaan altar memiliki 100 tempat, dan keluarga Bei Gong saya memiliki 7 tempat. 9 kekuatan utama lainnya masing-masing memiliki 7, dan 30 tempat sisanya dikendalikan oleh Istana Kaisar Wanjian dan keluarga Shenlong. Altar. Itu setara dengan harta besar yang dapat dengan cepat meningkatkan ranah. Itu dibagikan oleh setiap faksi dan setiap keluarga, dan telah disepakati berapa kali untuk membuka harta karun. Klan jiwa hanya orang yang membukanya, bukan pemilik altar. 7 tempat.
Istana Kaisar Wanjian, 30 tempat. Chen Ye tiba-tiba teringat pedang beku abadi, yang tampaknya adalah tetua ketujuh Istana Kaisar Wanjian. Tapi itu hanya penatua ketujuh 50.000 tahun yang lalu. Untuk saat ini, sikap Istana Kaisar Wanjian tidak jelas, dan saya benar-benar tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Dengan kekuatan jiwanya, Chen Ye memasuki pemakaman reinkarnasi untuk memadatkan tubuh, dan berkomunikasi dengan pedang es yang mulia. Di bawah ranah para dewa, itu adalah kekuatan jiwa. Setelah memasuki alam para dewa, kekuatan jiwa menjadi kekuatan jiwa, dan jiwa menjadi lebih kuat. Menguasai Istana Kaisar Wanjian, apakah Anda membutuhkan saya untuk menyelidiki satu atau dua? Chen Ye berkata dengan ringan, lagi pula, 50.000 tahun yang lalu, kamu berada dalam situasi putus asa dan tidak bisa keluar. Mungkinkah seseorang dengan sengaja menjebakmu? Belum tentu. Saat itu, aku membobol 9 jadi hebat karena aku sedang mencari rumput 100 jiwa es jiwa. Pada akhirnya saya terjebak, saya pikir ini masalah keberuntungan. Pedang beku yang mulia berdiri dengan tangan di belakang, berpikir lama dan berkata, kali ini, Anda diam-diam membantu saya menyelidiki situasi Istana Kaisar Wanjian. Istana Kaisar Wanjian. Sebagai sekte tingkat tinggi, ada bintang kuat di ranah para dewa yang bertanggung jawab. Selama Anda tidak memprovokasi keluarga besar teratas, seperti keluarga Shenlong, Del, dapat terus diturunkan. Tidak mungkin terjadi kecelakaan. Tapi kamu bisa membiarkan Chen Ye melihat apakah orang-orang di sekte dalam 50.000 tahun terakhir merindukanku, atau menyimpan dendam. The Ice Sword Immortal Venerable pada waktu itu adalah pemimpin dari generasi muda. Dalam waktu yang sangat singkat, ia menerobos ke tahap tengah dari alam penciptaan. Itu bisa disebut kelompok atas arogansi surgawi di benua Lingwu. Melihat maju ke satu atau dua. Pada akhirnya, dia terjebak dalam 9 jadi agung, dan tubuh aslinya sulit untuk keluar selama 50.000 tahun. Sepertinya saya belum pernah melihat sesepuh keberuntungan lainnya dari Istana Kaisar Wanjian datang untuk menyelamatkan saya. Jika saya tidak ingin menyimpannya, atau saya tidak berani menyelamatkannya, saya hanya meminta murid saya untuk memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa kukhawatirkan. Baik, Guru. Aku akan menyelidiki sikap Istana Kaisar Wanjian. Tubuh jiwa Chen Ye hancur, berubah menjadi kekuatan jiwa dan kembali ke tubuh Chen Ye. Chen Ye bertanya, karena itu adalah altar, diperkirakan mengorbankan beberapa jiwa. Baik. Untuk mengorbankan nyawa 10 gadis sombong. Bei Gongxiu menghela nafas dan berkata tanpa daya, hanya gadis-gadis Tianjiao yang memiliki Yin Yuan lengkap, dan menggunakan kekuatan jiwa suci mereka sebagai media untuk menyebabkan altar bergetar, jika tidak yang lain harus mati. Gadis-gadis ini memiliki status yang rendah hati. Beberapa kesepian dan janda, dan saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Tuan, jangan menunjukkan belas kasihan pada waktu itu. Jika tidak, bukan hanya kamu yang dalam bahaya, tetapi keluarga Bei Gongku sangat berbahaya. Gadis-gadis arogan itu pasti berbahaya. Tapi tidak mungkin. Tidak bisa membantu. 10 sekte keluarga tingkat menengah, ditambah aturan yang ditetapkan oleh sekte tingkat tinggi dan keluarga tingkat atas. Saya khawatir tidak ada kekuatan tempur di tingkat para dewa, itu tidak cukup untuk dilihat. Selanjutnya, orang-orang sekarat setiap hari di benua Lingwu, belum lagi 10 gadis sombong, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati setiap hari. Secara relatif, Bei Gongxiu lebih dapat diterima. Chen Ye mendengus dingin, dan tidak banyak bicara. Karena itu bukan kerabat, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Jangan berpartisipasi. Menguasai. Ayo kembali ke kota Guling dulu. Berangkat dalam 7 hari, 4 hari sudah cukup. Bei Gongxiu mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Ye, dan berkata pelan, Tuan, Anda seharusnya menggunakan artefak abadi primordial untuk menerobos, kan? Baik. Ada juga bagian dari kekuatan hukum luar angkasa di dalam tubuh. Chen Ye merenung, diperkirakan dia akan segera dapat mencapai puncak surga lapis ke-9 dari alam ilahi. Adapun bidang pemurnian tubuh, jika Anda minum lebih banyak pil obat, Anda harus dapat menangkapnya. Ke atas. Sekarang. Alam Daoyun Chen Ye lebih tinggi dari alam pemurnian tubuh. Di masa lalu, mereka semua berada pada tingkat penyempurnaan tubuh yang tinggi, tetapi sekarang sebaliknya. Sedikit buruk untuk melompat. Alasan mengapa Chen Ye bisa melompat sangat tergantung pada tubuh fisiknya. Jika tubuh fisiknya lemah, dia tidak bisa menghentikan orang lain untuk menyerang, apalagi menyerang orang lain. Ini baik. Ada beberapa rahasia di sini, Tuan bisa melihatnya. Ini semua tentang memurnikan tubuh dan meningkatkan alam. Bei Gongxiu mengeluarkan sejumlah batu giok, menyerahkannya kepada Chen Ye, dan berkata,
Tuan, menggunakan artefak abadi hunyuan kelas 7 atau 8 untuk menerobos, itu benar-benar boros, saya hanya menggunakan hunyuan immortal kelas 1. Saat aku masuk ke alam dewa, perangkatnya, artefak abadi primordial yang menyatu lebih kuat. Semakin kuat tubuh fisik dan ranah kultivasi, tuannya jelas belum sepenuhnya menstabilkan kultivasinya. Diperkirakan ketika klan jiwa tercapai, kekuatan tuannya akan meningkat pesat. Chen Ye mengambil slip batu giok dan sedikit mengangguk, dia memang memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Segera, Chen Ye kembali ke kamarnya dan mulai memperbaiki kekuatan hukum ruang yang tersisa di tubuhnya. Dia ingin mengintegrasikannya ke dalam jalan keheningan. Jika kekuatan keheningan bekerja sama dengan hukum ruang, kematian akan terjadi. Menjadi lebih kuat, dan sarana akan lebih kuat. Ketiadaan yang lebih misterius. Paling sedikit. Ada sangat sedikit orang yang berada di alam dewa dan menguasai hukum luar angkasa. Setelah dikuasai, itu adalah alam ilahi biasa, yang cukup untuk menyapu banyak prajurit dengan peringkat yang sama.